Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FGD 09 pada kali ini akan menjelaskan organogram yang ada di pada Himatektro ITS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa ZW, NRP 072119400064 dari Departemen Teknik Komputer. Pada kali ini saya akan menjelaskan pengurus besar harian dari Himatektro ITS. Sebelum itu bisa dilihat pada garis-garis di organogram. Garis putus-putus kecil itu artinya bersifat evaluatif dan instruktif. Garis lurus langsung merupakan garis instruktif. Garis putus-putus yang besar merupakan bersifat evaluatif. Oke, pada pertama ini saya akan menjelaskan mengenai pengurus besar harian. Pengurus besar harian ini dikepalai oleh Ketua Himatektro ITS yang dijabat oleh Mas Raditya. Ketua Himatektro ITS ini sendiri merupakan pemimpin dari organisasi Himpunan Mahasiswa Elektro ITS. Dalam melaksanakan tugas, Ketua Himatektro ITS dibantu oleh Wakil Ketua Himpunan satu yaitu Mas Ardhito Nugroho dan Wakil Ketua Himpunan yang kedua yaitu Mas Rafif Ataya. Dan untuk mengatur masalah kesekretariatan, itu ditugaskan kepada sekretaris yaitu Mas Anarangga, dan untuk masalah keuangan diatur oleh seorang bendahara yaitu Mbak Amirah. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang Dewan Perwakilan Angkatan dari Himpunan Mahasiswa Elektro ITS. DPA Himatektro ini merupakan badan aspiratif yang bersifat kontrol dan mengawasi terhadap kinerja Himatektro ITS, dikoordinatorkan oleh Mas Afif dan dengan sekretaris Mas Raja, dan juga memiliki anggota 9 orang. Salah satu tugasnya adalah melakukan penyusunan draft GPHK, melakukan fungsi kontrol terhadap kinerja BPH, dan melakukan penjaringan aspirasi. Dan juga mereka berwenang untuk membuat pedoman kerja, pertanggungjawaban, dan membuat uji kelayakan terhadap KPU. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Saya lanjut pada teman saya berikutnya. Terima kasih. Baik, kenalkan nama saya Sultan Hasanul Hakim, NRP 072119400079. Saya akan menjelaskan tentang Departemen Pengmas atau Pengabdian Masyarakat. Pengmas ini beranggotakan 9 orang dengan diketuai oleh Kadep Ahmad Fakhur Gifari, kemudian Sekretaris Departemen yaitu Muhammadul Albab, kemudian Wakil Kepala Departemen yaitu Mira Kusuma Wardani. Contoh kegiatan dari Pengmas ini itu dibagi dua, yaitu sosial masyarakat dan sosial keprofesian. Nah, sosial masyarakat ini dibagi lagi menjadi e-kariti dan edutektro. Kariti adalah kegiatan yang menghimpun dana dengan tujuan untuk memfasilitasi seluruh stakeholder Himatektro ITS dalam melakukan bantuan sosial kepada masyarakat. Kemudian e-kariti adalah edutektro adalah kegiatan mengajarkan kepada anak-anak kampung binaan Edu Project Himatektro ITS untuk anak tingkat TK dan SD. Kemudian ada sosial keprofesian yaitu Pepsi dan ISI. Pepsi itu adalah mengekspresikan ilmu keprofesian oleh anggota Himatektro ITS berupa sosialisasi atau pelatihan kepada masyarakat terutama di daerah sekitar ITS. Ya, kalau ISI itu adalah melakukan monitoring ke desa Nambangan terkait penggunaan Alzheimer dan melakukan survei ke warga setempat terkhusus nelayan untuk mendapatkan hasil penggunaan selama ini. Selanjutnya yaitu adalah Departemen Linkbus yaitu Lingkar Kampus. Itu adalah bertanggung jawab untuk memfasilitasi bidang minat bakat dan juga mewujudkan kekeluargaan dalam lingkup internal Himatektro untuk jurusan lain bagi lebih ke arah politik. Nah, strukturnya yaitu adalah Kepala Safarudin, Sekretaris Departemen yaitu Mbak Fitri, Kabiro Kekeluargaan itu Mas Inyong, Kabiro Minat Bakat itu Mas Yasin, staf minat itu ada 4, ada Red, Haris, Jija, sama Zain, kemudian itu staf minat itu staf keluargaan yaitu Billy, Farah, Desi, Alfian. Nah, program kerja Biro Keluargaan itu adalah safari dosen, itu untuk difokuskan untuk menghubungi dosen dan karyawan atau kunjungan dosen atau karyawan. Terus electrical fun event atau makrab, dan ada syukuran pelepasan sarjana yaitu konvoi ketika lulus PS dari Geraha ke jurusan.
Kemudian ada Happy Together Squee, yaitu turnamen kecil-kecilan ML atau nobar Liga Inggris. Terus ada Biru Minat, klub dan seni, futsal, basket, volley, supporter teknik elektro, dan lain-lain. Kemudian ada pendataan dan apresiasi di bidang minat bakat, dan juga memiliki studio di gedung AJ4 itu. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Fadlur Rahman, bisa dipanggil Afif, NRP 071119400017. Saya akan menjelaskan tentang hublu atau dapat disebut hubungan luar negeri, di mana dengan Kepala Departemen Hubungan Luar Negeri adalah Iman Ruswandono M, dengan Sekretariat Departemen Mas Haidawan. Kepala Departemen Hublu bersifat instruktif dan koordinatif terhadap Ketua Himatekno ITS, serta Kepala Departemen Hublu memiliki bersifat instruktif dan koordinatif dengan Sekretaris Departemen, Kepala Biro Kelembagaan, dan Kepala Biro Relasi dan Jaringan, serta dan bersifat instruktif kepada staf. Dengan contoh kegiatan AOI, Halo Alumni, Retro, Forum Komunikasi Himpunan Mahasiswa Elektro Indonesia. Untuk MSDM, Kepala Departemen MSDM adalah Muhammad Wisnu Wardana dengan Sekretaris Departemen Mbak Widya. Dengan Kepala Departemen MSDM bersifat instruktif dan koordinatif terhadap Ketua Himatekno ITS, serta Kepala Departemen MSDM memiliki peran instruktif dan koordinatif dengan Sekretariat Departemen, Kepala Biro Pemetaan, dan Kepala Biro Pelatihan, yang mana dibantu oleh Sekretaris Departemen, Kepala Biro Pemetaan, dan Kepala dengan contoh proker, LKMMTD, akad, pepak, dan lain-lain. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Farah. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Farhanisa Fadila dari Teknik Biomedik 0731194039. Di sini saya akan menjelaskan di bidang Prokesma dan Ristek. Yang pertama ada Prokesma. Prokesma itu kepala departemennya ada Mas Nur Alim. Selanjutnya ada Sekretaris Departemennya ada Mbak Hisma, terdiri dari 13 staf. Dalam Prokesma ini terdiri dari 3 biro. Yang pertama ada biro akademik, yaitu contoh kegiatannya ada Euro, Tutor ETS, EAS, FSTA, memberi wadah bagi siswa yang mau UTA untuk pelatihan presentasi. Kemudian ada biro keprofesian, contoh pelatihannya itu ada pelatihan seputar elektro, itu warning. Terus ada kegiatannya ada EIC, menginformasikan bertentangan dengan isu saat ini. Selanjutnya ada biro kesehatan, contoh kegiatannya ada e-care, yaitu pemberian informasi tentang tips kesehatan lewat sosmed. Selanjutnya ada Departemen Ristek. Departemen Ristek sendiri strukturnya ada kepala departemennya ada Mas Arfianto. Selanjutnya sekretaris departemennya ada Mas Arfian. Dan untuk proker dan agendanya yang pertama ada seminar berprestasi, Mawapres kompetisi, workshop penulisan ilmiah, mentoring by request, inventarisasi karya, infopresma, dan terakhir ada competition corner. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Reno Darin, Kaifa Penarung, 0711194056. Pada Departemen Kominfo yang diketuai oleh Ikhlasul R. Himawan. Jadi, Kepala Departemen Kominfo memiliki hubungan instruktif koordinatif kepada Sekretaris Departemen, Wakil Kepala Departemen, dan PBH. Wakadep Kominfo memiliki hubungan instruktif kepada staf. Departemen Kominfo bertugas untuk mewadahi dan menyalurkan segala informasi yang ada dengan keahlian jurnalistik untuk lingkup Himatekno ITS. Selanjutnya KWU atau Kewirausahaan. Jadi di Departemen Kewirausahaan dikepalai oleh Kepala Kadep yang bernama
Ananta Iqbal. Jadi Kadep memiliki relasi instruktif koordinatif dan dibantu oleh sekretaris departemennya yang juga memiliki hubungan instruktif kepada Kepala Biro Pengembangan dan Kepala Biro Kemandirian. Dalam menjalankan tugasnya, setiap Kepala Biro memiliki relasi instruktif kepada staf-staf di bawahnya. Departemen KWU bertugas untuk mengawal dan mengembangkan iklim kewirausahaan di Himatektro. Selain itu, KWU juga bertujuan untuk menjadikan Himatektro ITS sebagai himpunan yang mandiri finansial. Kemudian jadi di Biro Kemandirian dan Pengembangan ada kegiatan, yaitu untuk Biro Pengembangan ada kegiatan BRONIS, kemudian ada kegiatan LKMW, Wirausahaan, TD, kemudian HN, yaitu pengumpulan data kader yang memiliki pencapaian usaha, barang, jasa, dan lain-lain. Kemudian untuk Biro Kemandirian ada COSINES atau COSINES, yaitu dengan KWU memiliki tempat usaha sendiri, yaitu untuk mengembangkan mandiri finansial tadi, itu menghasilkan uang sendiri untuk Himatektro melalui sekitar usaha-usaha bisnis. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Munir Hasan, NRP 0711194209. Di sini saya akan menjelaskan Ketua Tim Unit Kaderisasi, hubungan dengan departemen lain dan Ketua Himatektro, yaitu instruktif koordinatif dan mempunyai tugas kaderisasi mahasiswa baru Teknik Elektro ITS. Lalu dilanjutkan Ketua Divisi Kalpataru atau Divisi Pencipta Alam, mempunyai tugas menjalankan untuk kegiatan pencipta alam. Hubungan dengan Ketua Himatektro yaitu koordinatif. Divisi Kalpataru juga bersifat divisi otonom, dibentuk pada 1982. Kegiatan yang berlangsung ada camping, rempling, pendakian, dan e-camp. Kontribusi yang dilakukan menanam bibit, penggalangan dana bencana alam, dan lain sebagainya. Sekian dari FGD 9 untuk penjelasan organogram Himatektro ITS untuk tahun 2019-2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.